Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang metodologi analisis nilai dan analisis manfaat resiko. Sebelum kita memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rizkul Fatikin dengan NRP 0027, lalu ada saya, Arya Akbar Rivaldi dengan NRP 0074, lalu ada Bayu Azra dengan NRP 0076. Mungkin langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu value analysis oleh Fatikin. Metodologi pertama yang akan kami bahas adalah value analysis metodologi atau metodologi analisis nilai. Bisa di next. Nah, bagian pertama yang akan saya paparkan adalah pengertian dari metodologi analisis nilai. Metodologi analisis nilai adalah sebuah teknik evaluasi investasi TI yang melibatkan pembuatan prototipe dan survei untuk menentukan nilai atau keuntungan dari sebuah investasi TI. Metodologi analisis nilai juga diartikan sebagai proses review sistematik yang diterapkan pada desain produk yang telah ada untuk membandingkan fungsi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya terendah dan memenuhi kinerja serta keandalan yang ditentukan. Proses value analysis digunakan untuk menawarkan produk atau layanan yang berkinerja lebih tinggi kepada pelanggan dengan biaya minimal, dibanding dengan harus mengganti produk yang ada dengan solusi yang lebih rendah. Bisa di next. Di sini ada dua hal yang menjadi kata kunci dalam value analysis metodologi, yaitu prototype dan survei. Tahap analisis nilai dimulai dengan menentukan sebuah prototipe TI dan menentukan biayanya. Sebuah prototipe TI dapat ditampilkan sebagai versi persiapan dari TI atau sistem informasi yang direncanakan. Prototipe digunakan hanya untuk membandingkan sistem. Kegunaan prototipe TI adalah untuk identifikasi dan penilaian. Teknik survei digunakan untuk menentukan nilai dari keuntungannya. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan biaya prototipe TI. Jika nilai dari keuntungan lebih dari biaya prototipe TI, maka prototipe akan dibangun. Jika tidak, maka proyek akan dihentikan untuk mengurangi biaya dan diperiksa lagi. Beberapa perulangan atau evolusi dari analisis nilai mungkin saja terjadi pada tahap awal atau pada seluruh proses sistem informasi atau TI. Bisa di next. Value analysis dapat digunakan pada awal evaluasi dan tahap penyeleksian. Value analysis juga dapat digunakan pada saat sistem sedang berevolusi atau berubah. Pendekatan value analysis hampir secara universal dapat digunakan untuk menganalisis produk atau layanan yang ada, yang umumnya ditawarkan oleh perusahaan manufaktur dan penyedia layanan. Sedangkan untuk produk baru, pendekatan value engineering yang menetapkan prinsip dan teknik yang sama dengan value analysis dapat digunakan pada tahap pramanufaktur seperti pengembangan konsep, desain, dan pembuatan prototipe. Bisa di next. Metode analisis nilai seringkali dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. SDLC sendiri adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi. SDLC sendiri terdiri dari rangkaian proses, mulai dari investigasi, analisis sistem, desain sistem, programming, testing, implementasi, operasi, hingga perawatan. Proses pertama dari SDLC yaitu investigasi, di mana proses ini berfungsi untuk menentukan teknikal, operasional, dan kemungkinan yang terjadi. Kegunaan dari prototyping dalam analisis nilai memiliki peranan yang sama. Prototyping digunakan untuk menentukan kebutuhan sistem dengan teknologi yang ada dan tersedia, dan menaksir kemungkinan teknis yang terjadi. Prototyping memungkinkan analis untuk menentukan apakah prototipe TI akan memberikan manfaat dan meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, serta menguji prototipe
pada pengguna dan meminta pendapat mereka sehingga menghasilkan sebuah prototype yang sesuai dengan keinginan pengguna. Bisa di next. Ada hal-hal yang menjadi alasan kenapa menggunakan analisis nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem TI dengan manfaat utama yang kualitatif dan tidak mudah diukur atau intangible. Metode analisis nilai menggunakan survei untuk menentukan nilai manfaat dari sebuah investasi yang akan dilakukan. Alasan yang kedua adalah ketika berada dalam situasi di mana TI sedang berkembang. Dalam hal ini, pengguna mungkin tidak tahu fitur TI apa yang harus dimiliki. Sehingga, dengan prototype, pengguna dapat mengidentifikasi fitur apa yang sebenarnya dibutuhkannya. Alasan yang ketiga adalah investasi TI yang inovatif. Inovatif pada investasi TI cenderung memiliki banyak manfaat yang sulit diukur atau intangible, di mana manfaat ini justru menjadi manfaat utama dari investasi TI tersebut. Alasan yang keempat adalah mengevaluasi investasi TI secara mandiri dan untuk memilih salah satu atau beberapa dari satu set alternatif investasi TI. Bisa di next. Bagian berikutnya yang akan saya paparkan adalah bagaimana langkah-langkah dalam value analysis metodologi. Dalam melakukan metodologi analisis nilai, dibagi menjadi beberapa tahapan. Pada tahapan orientasi dan analisis fungsional, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengajukan prototipe TI dan menentukan biayanya. Pada langkah ini, prototipe dan biaya akan diajukan. Pertama-tama, pengembang prototipe TI akan menganalisis tujuan bisnis dari customer hingga menganalisis fungsional dari sistem yang sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Prototipe TI dapat ditampilkan sebagai versi persiapan dari TI atau sistem informasi yang direncanakan. Sedangkan biaya yang dimaksud adalah biaya mulai dari proses pembuatan, diantaranya desain, building, dan testing, biaya gaji pegawai, hingga biaya overhead. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi dan menilai manfaat dari prototipe. Manfaat-manfaat utama dari prototipe TI disusun menjadi sebuah daftar pendek dan digunakan untuk proses penilaian pada tahap selanjutnya. Untuk menilai manfaat, proses survei dapat dilakukan. Proses ini dapat menggunakan beberapa metode decision making, yang salah satunya adalah Delphi Method, seperti yang telah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap survei ini, yaitu seperti apakah manfaat TI yang diusulkan sepadan dengan biaya prototipe, kemudian seberapa besar mereka akan bersedia untuk membayar manfaat tersebut, kemudian apakah Anda bersedia membayar sekian rupiah untuk mencapai manfaat yang diusulkan TI, dan contoh pertanyaan yang terakhir ada berapa banyak yang akan bersedia membayar untuk manfaat yang diberikan TI. Bisa di next. Pada tahapan analisis dan evaluasi, langkah yang dilakukan adalah melakukan perbandingan nilai manfaat dengan biaya prototipe. Jika nilai dari prototipe TI lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka prototipe TI harus dirancang dan dibangun. Sedangkan jika tidak, maka investasi pengembangan dapat diberhentikan untuk dievaluasi kembali. Terakhir, pada tahapan implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah dengan membangun prototipe. Prototipe perlu dibangun sehingga memungkinkan pengguna untuk menikmati kinerja sebenarnya dari sistem TI yang selanjutnya akan digunakan untuk user testing. Langkah kelima yaitu tes prototipe dan mengukur respon penggunanya. Analis sistem akan mengukur penggunaan serta mencatat saran pengguna dan kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, analis mengusulkan sebuah prototipe baru. Prototipe yang baru ini mungkin bisa berupa sebuah sistem baru yang lebih lengkap, atau mungkin seperti sebuah sistem yang dimodifikasi dari aslinya. Bisa di next. Jika kebutuhan stakeholder belum terpenuhi,
maka tahapan metode analisis nilai dapat diulang. Manfaat akan diidentifikasi lagi dan dinilai lagi. Daftar manfaat untuk prototipe TI akan diperluas atau dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan dalam prototipe, serta untuk membuat daftar baru dari manfaat-manfaat yang ditawarkan. Ketujuh, metode analisis nilai bisa dikatakan berakhir setelah menghasilkan prototipe TI akhir yang telah disetujui. Suatu saat di masa depan, apabila stakeholder menganggap perlu, proses value analysis dapat digunakan lagi guna memperbaiki dan meningkatkan produk atau layanan. Bisa di next. Bagian berikutnya dalam metode analisis nilai yang akan saya paparkan adalah kelebihan dan kekurangan dari metode analisis nilai. Adapun kelebihan dari analisis nilai ini adalah yang pertama, nilai manfaat atas biaya, serta evaluasi biaya dan manfaat disimpan secara terpisah. Manfaat yang kedua adalah mempertimbangkan manfaat tak berwujud dari investasi TI dengan sedemikian rupa, sehingga langkah-langkah pengganti tidak harus didefinisikan dan diukur. Kelebihan yang ketiga adalah penggunaan prototipe dapat menurunkan risiko. Risiko di sini dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk memenuhi tujuannya. Investasi dengan menggunakan analisis nilai dapat dimasukkan ke dalam investasi research and development dan bukan penanaman modal. Sedangkan kekurangan dari analisis nilai adalah analisis nilai tidak boleh digunakan untuk investasi yang besar dan dianggap sebagai penanaman modal. Bisa next. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait metode analisis manfaat dan risiko. Mungkin bisa di next. Nah, jadi metodologi analisis manfaat dan risiko adalah suatu teknik evaluasi investasi TI yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap manfaat dan juga penilaian terhadap risiko dari sebuah investasi TI. Kemudian dari nilai yang kita dapat tersebut, kita akan membandingkan hasil dari keduanya. Nah, dengan perbandingan itu diharapkan bisa membantu kita untuk menentukan apakah manfaat lebih banyak dari risikonya. Mungkin dengan pembahasan singkat itu muncul pertanyaan, kenapa kita perlu untuk menganalisa keduanya? Nah, yang pertama, analisa manfaat jelas penting, karena kita perlu melihat manfaat apa yang bisa diberikan sebuah investasi yang akan dari banyaknya pilihan investasi yang akan kita lakukan. Kemudian, pentingnya untuk mempertimbangkan risiko adalah misalnya ketika penilaian terhadap risiko investasi itu nggak kita lakukan, ada kemungkinan hal yang terjadi yaitu gagalnya mencapai investasi gagal mencapai manfaat-manfaat yang telah diantisipasi sebelumnya. Terus mungkin masalah yang lain yang mungkin ditemukan adalah biaya yang melebihi perkiraan atau bahkan proses implementasi membutuhkan waktu yang lebih lama dari rencana awal. Jadi dengan kata lain, investasi tersebut nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi dan mungkin akan tidak kompatibel dengan sistem yang udah ada sekarang. Jadi oleh karena itu penilaian risiko dari sebuah investasi TI itu diperlukan untuk menunjang pemilihan investasi TI dan juga meningkatkan kualitas pilihan dari investasi itu sendiri. Terus selain itu, ini ada sedikit kutipan dari Kangas 2003 dan London 2004 bahwa pengukuran risiko atau risk assessment itu juga diperlukan dan merupakan komponen yang fundamental dari struktur kontrol organisasi sistem informasi. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang jenis-jenis pengelompokan analisis risiko. Di sini yang pertama ada qualitative risk analysis atau metode analisa risiko kualitatif. Nah, metode ini dilakukan sepenuhnya berdasarkan perkiraan dan pendapat oleh pihak yang terlibat. Umumnya itu adalah pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atau expert judgment. Nah, metode ini tuh tidak terdapat perhitungan sama sekali. Jadi semua pendapat yang dibahas itu benar-benar subjektif berdasarkan pendapat masing-masing dari ahli. Nah, umumnya metode ini tuh dilakukan dalam medium rapat. Jadi dalam suatu rapat kita mendiskusikan terkait resiko apa saja yang mungkin muncul dari investasi TI yang akan dilakukan. Jadi tidak ada output dokumen sama sekali, benar-benar hanya dalam medium rapat dan diskusi. Mungkin bisa di next.
Nah, selanjutnya adalah metode analisis risiko semi kuantitatif atau semi kuantitatif risk analysis. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan matriks seperti yang kita bisa lihat di slide ini. Jadi aspek kuantitatif yang ada pada metode ini adalah sistem penilaian dengan membentuk skor dan pembobotan. Kemudian aspek kualitatifnya adalah pendapat dari masing-masing responden kuesioner yang sepenuhnya diberikan berdasarkan pengetahuan dan preferensi mereka masing-masing. Nah, hari ini di presentasi ini, analisis risiko yang akan kita fokuskan adalah semi kuantitatif risk analysis ini. Dan perlu dicatat bahwa umumnya investasi TI itu dilakukan dengan metode semi kuantitatif risk analysis ini untuk mengukur risikonya investasi TI. Mungkin bisa next dulu. Nah, yang terakhir ini adalah quantitative risk analysis atau metode analisis kuantitatif. Jadi metode ini adalah metode analisis yang mempertimbangkan aspek-aspek yang pasti dan dapat dihitung, seperti misalnya biaya, waktu, atau hal-hal yang berhubungan dengan sains, fisika, yang pokoknya segala sesuatu yang memiliki nilai pasti, yang tidak akan terpengaruh dengan subjektivitas sama sekali. Nah, perlu dicatat, karena itu metode ini mungkin lebih jarang digunakan untuk mempertimbangkan investasi TI. Nah, jadi ini ada beberapa contoh di sini terkait metodologi dari quantitative risk analysis ini. Yang pertama itu ada 3-point estimate. 3-point estimate ini memanfaatkan teori distribusi normal statistika untuk memperkirakan risiko yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat contoh tabelnya. Ada probability, ada lower boundary, ada upper boundary. Jadi untuk contoh dari tabel ini adalah kasus terkait waktu tambahan yang dibutuhkan pada implementasi sebuah proyek. Nah, di sini ditemukan bahwa pada standar deviasi pertama, yaitu dengan kemungkinan 68,3%, ada kemungkinan tambahan waktu hari yang dibutuhkan adalah sebesar 21-26 hari. Terus kemudian lanjut ke standar deviasi keduanya, 95,5%, ada kemungkinan tambahan waktu 18,5 sampai 28,5 hari. Dan sampai terakhir itu standar deviasi ketiga juga dihitung. Terus selanjutnya adalah Monte Carlo analysis yang kita bisa lihat di kanan ini. Jadi metode ini itu menganalisa resiko dengan membuat sebanyak mungkin kombinasi yang mungkin terjadi pada aspek-aspek ketidakpastian pada proyek. Nah, pada contoh yang ini, yang ada di slide ini, mereka membahas terkait kemungkinan risiko kontaminasi kanker pada area yang terkontaminasi logam atau area sekitar pertambangan. Jadi ada aspek ketidakpastian kan di situ. Untuk kasus ini aspek ketidakpastiannya itu seperti metode pencemaran, misalnya dari pernapasan, dari kulit, atau dari makanan gitu. Terus yang kedua itu ada kadar logam di area yang tercemar, terus ada usia dan berat badan, dan juga tinggi badan dari setiap orangnya. Jadi dengan ada tiganya faktor yang nggak mungkin, yang ketidakpasti itu, Monte Carlo analysis ini akan mencoba semua kombinasi yang mungkin. Nah, jadi hasilnya kita di sini bisa lihat sekilas mungkin hasilnya seperti itu. Ada untuk logam apa memiliki kemungkinan untuk untuk mempengaruhi adanya kanker pada orang berusia berapa. Misalnya ini ada adult dan children, kan ada orang dewasa dan anak-anak tuh kemungkinan terkena kanker karena paparan logam apa gitu. Di sini bisa dilihat sini kayak misalnya untuk logam yang di atas itu ada kemungkinan untuk memaparkan kanker sebesar 84% dan lain seterusnya. Nah, yang terakhir ini yang di bawah ada namanya decision tree analysis dan expected monetary value. Jadi ini ada dua metodologi yang berbeda. Decision tree analysis itu adalah aspek dari komponen dari bentuk percabangan itu, sedangkan kalau untuk EMV atau expected monetary value-nya itu dari aspek-aspek perhitungan keuangan yang perlu dikeluarkannya. Jadi metode analisis ini tuh umumnya digunakan secara bersamaan. Dan di sini kita digunakan untuk mengukur dampak dari kegagalan atau keberhasilan suatu proyek. Di sini bisa dilihat sekilas kayak misalnya kalau proyeknya berhasil dalam, ini kan proyek pengeboran. Di sini bisa lihat kalau misalnya proyek pengeboran berhasil, maka akan membutuhkan biaya sebesar 11 juta. Sedangkan kalau misalnya tidak berhasil akan mengeluarkan biaya sebesar 14 juta. Dan juga di setiap percabangan itu akan ditulis seberapa besar kemungkinan cabang itu terjadi. Jadi kayak gitu.
Dan di akhir kita bisa lihat total biaya dari semua kemungkinan cabang yang ada. Mungkin bisa di next. Nah, ini seperti yang tadi sudah sempat kami bahas di kelas, bahwa hari ini kita akan fokus pada semi kuantitatif risk analysis. Nah, jadi di sini analisa risiko yang kita akan bahas ini adalah semi kuantitatif itu. Jadi perusahaan itu melakukan penilaian risiko investasi informasi berdasarkan poin kerentanan dalam sistem informasi tersebut. McFarland dan McKinney pada tahun 1983 mengidentifikasikan 3 dimensi dari risiko yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah project size. Terus ada experience with technology, dan juga ada project structure. Mungkin kalau kita coba bahas satu-satu, project size atau ukuran proyek ini dapat ditentukan dari total biaya yang digunakan oleh proyek TI, terus waktu implementasi yang dibutuhkan, atau mungkin sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk implementasi investasi tersebut. Jadi semakin luas setiap faktor tersebut, maka jelas semakin tinggi resikonya. Seberapa besar resiko yang terkait dengan ukuran ini tergantung pada pengalaman sebuah organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan proyeknya dengan ukuran tertentu. Ya, kalau misalnya pengalaman itu sudah biasa untuk mengimplementasikan investasi dalam ukuran besar, maka jelas risikonya akan semakin kecil karena mereka sudah punya pengetahuan apa yang perlu dipertimbangkan gitu. Sedangkan kalau misalnya perusahaan yang biasa menjalankan proyek-proyek kecil, kemudian tiba-tiba diminta atau berencana untuk melakukan implementasi proyek yang ukurannya cukup besar, maka jelas akan banyak resiko-resiko yang sebelumnya mungkin nggak mereka temukan. Terus selanjutnya, yang poin kedua adalah experience with technology, atau pengalaman perusahaan dengan teknologi yang akan diimplementasikan. Nah, di dimensi kedua dari risiko ini berhubungan dengan pengetahuan dan kefamiliaran organisasi tersebut terhadap teknologi yang akan diimplementasikan itu. Nah, sebuah organisasi dengan pengalaman yang lebih luas atau yang sudah familiar dengan teknologi yang akan dia implementasikan, maka jelas resikonya akan lebih sedikit daripada perusahaan yang memiliki sedikit pengalaman. Nah, pengalaman teknologi ini biasanya mencakup tingkat kebiasaan orang-orang dalam organisasi tersebut dalam investasi teknologi yang ada. Misalnya, kalau misalnya perusahaan yang baru pertama kali mengimplementasikan sebuah sistem ERP, maka resikonya akan cukup besar karena kan nggak cuma dari yang perlu diantisipasi adalah bukan sekedar pengetahuan tim IT developernya, tapi juga mungkin departemen-departemen lain yang akan menggunakan sistem ERP tersebut. Kalau misalnya mereka belum biasa, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dan resiko yang dihadapi mungkin akan lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah proyek struktur atau struktur proyek. Nah, dimensi resiko ini mempertimbangkan bahwa investasi yang lebih terstruktur, maka outputnya bisa lebih mudah diidentifikasi dan biasanya akan konsisten dan nggak berubah-berubah. Jadi ketika rencana investasinya itu sudah tertulis dengan benar, terus kemudian semua keputusan dalam rencana itu juga sudah dipertimbangkan dengan matang, maka jelas dalam tahap pelaksanaan atau pengimplementasiannya, proyek tersebut akan lebih lancar dan resikonya akan semakin kecil. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan dengan proyek investasi yang lebih sedikit terencana, mungkin pencatatannya tidak konsisten, itu pasti kita akan lebih banyak menemukan resiko-resiko di tengah proses implementasi investasi tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, ini ada sedikit visualisasi perbandingan dari dimensi-dimensi yang kita bahas sebelumnya dalam bentuk tabel. Jadi misalnya kita ngambil beberapa contoh di sini, misalnya kita ngambil kondisi di mana perusahaan memiliki pengalaman teknologi yang tinggi. Terus struktur untuk proyek tersebut tinggi, tetapi ukuran proyeknya itu besar. Maka kita akan mempertemukan bahwa perusahaan tersebut kemungkinan besar akan memiliki resiko yang rendah dalam menjalankan investasi yang akan dilakukan. Terus kemudian contoh lain misalnya dalam keadaan perusahaan memiliki pengalaman dengan teknologi yang rendah. Kemudian struktur untuk proyeknya rendah, sedangkan ukuran proyeknya kecil. Maka perusahaan akan kemungkinan besar akan mendapatkan klasifikasi risiko yang cukup tinggi. Nah, di sini klasifikasi risiko sangat rendah ditemukan ketika perusahaan memiliki pengalaman dengan teknologi tinggi, kemudian struktur proyeknya tinggi atau terstruktur, dan juga ukuran proyeknya itu kecil, jadi risikonya sangat rendah. Kemudian kemungkinan untuk risiko sangat tinggi ditemukan ketika pengalaman
perusahaan memiliki pengalaman dengan teknologi rendah, kemudian struktur dari proyek tersebut rendah, dan juga ukuran proyek tersebut besar, maka resiko yang akan kemungkinan ditemukan adalah resiko yang sangat tinggi. Mungkin bisa next. Nah, jadi metodologi yang akan kita fokuskan di sini adalah Risk Assessment Questionnaire. Jadi metodologi ini disusun oleh McFarland dan McKinney pada tahun 1983. Dan mereka menyarankan investasi TI ini diukur resikonya dengan menggunakan Risk Assessment Questionnaire ini. Nah, jadi Risk Assessment Questionnaire ini adalah sebuah metode penilaian dan pembobotan yang dapat dimasukkan atau disajikan dalam bentuk kuesioner penilaian resiko untuk membantu kita membandingkan atau mempertimbangkan pilihan dari investasi atau proyek-proyek yang berbeda. Nah, di kuesioner ini didesain secara khusus sehingga skor resiko secara keseluruhan dapat dihitung untuk investasi TI yang berbeda. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin besar risiko investasi TI yang dimiliki. Kemudian masing-masing pertanyaan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya atau seberapa besar pengaruhnya risiko tersebut kepada proyek secara keseluruhan. Nah, pertanyaan yang dikembangkan untuk mengukur risiko tersebut akan mempertimbangkan setiap dimensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mungkin bisa di next dulu. Nah, ini adalah sedikit ringkasan terkait step by step risk assessment questionnaire ini. Yang pertama, kita perlu menganalisis 3 dimensi dari resiko yang sudah dibahas sebelumnya yang sesuai dengan kasus investasi yang akan kita jalankan atau kita lakukan. Terus tahap kedua, kita akan menyusun setiap pertanyaan untuk setiap dimensi tersebut. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing dimensi. Terus yang ketiga, kita akan menentukan poin penilaian skor dan juga bobot untuk setiap pertanyaan. Kemudian yang keempat, kita akan menyebarkan kuesioner dan mengumpulkan data dari responden. Kemudian yang kelima, kita akan memperhitungkan bobot dan skor. Dan yang keenam, kita akan evaluasi hasil dan kesimpulan. Mungkin ada beberapa catatan yang bisa kita bahas di sini. Untuk dimensi itu kan sesuatu yang pasti ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka itu tidak perlu, maka itu bisa disesuaikan aja dengan pendapat dari ahli yang ada ya di 3 dimensi tadi. Kemudian untuk menyusun setiap pertanyaan ini, secara umumnya tidak ada batasan selama menurut penyusun atau peneliti bahwa pertanyaan tersebut berhubungan dengan dimensi yang ada itu dan akan mempengaruhi proyek, itu boleh dimasukkan sebagai pertanyaan untuk kuesioner ini. Kemudian untuk penilaian dan skor itu juga berdasarkan pendapat penelitian. Seberapa apa saja klasifikasi atau jawaban yang mungkin untuk setiap pertanyaan dan juga seberapa besar pengaruh pertanyaan tersebut kepada investasi secara keseluruhan. Dan kemudian ya pada akhirnya kita akan menghitung bobot tersebut dan hasilnya akan kita gunakan untuk mempertimbangkan investasi yang ada. Mungkin bisa di next. Ya, oke. Ini jadi ada contoh dari risk assessment questionnaire. Di sini sebagai contoh, jika ada pertanyaan total jam kerja staf IT, itu kita beri bobot 10. Nah, ini adalah dimensi dari ukuran proyek atau proyek size. Nah, di sini dari pertanyaan tadi dengan bobot 10 akan terdapat 3 jawaban. Kita beri 3 pilihan. Yang pertama adalah skala rendah, medium, dan tinggi. Masing-masing diberi nilai 1, 2, dan 3. Yang nantinya akan dikalikan dengan bobot dan baru akan ditotal. Jadi misalkan total jam kerja staf IT ada lebih dari 15.000 jam, maka itu resikonya adalah tinggi dengan bobot 10. Maka dikalikan jadi 30. Nah, selanjutnya ada pertanyaan waktu yang dibutuhkan untuk implementasi proyek IT. Jika waktu yang dibutuhkan 12 bulan atau kurang, itu kita masukkan skalanya rendah. Dan langsung jika 13 bulan atau lebih, itu kita masukkan skala tinggi. Pertanyaan ini memiliki bobot 20. Nah, selanjutnya, ini ada dimensi untuk struktur proyek, atau proyek struktur. Di sini pertanyaan pertama adalah seberapa besar perubahan proses yang terjadi di departemen dengan adanya sistem baru yang diusulkan. Di sini bobotnya ada 8. Jika perubahannya sedikit, maka diberi skala rendah. Dan jika perubahannya biasa saja, maka diberi skala medium. Dan jika skalanya luas, perubahannya luas, maka diberi skala tinggi dengan poin 3. Dia akan dikalikan. Lalu setelah itu pertanyaan selanjutnya ada, apakah organisasi harus mengubah sistem struktural untuk memenuhi persyaratan dalam sistem baru? Karena terkait dengan struktur proyek, ini nilai diberi bobot 12. Dengan skala jika tidak, maka skala rendah. Jika sedikit, maka skalanya medium. Dan jika banyak, maka skalanya tinggi dengan poin 3. Dan dimensi yang ketiga,
Nah, dimensi yang ketiga adalah teknologi proyek. Nah, teknologi proyek ini pertanyaan pertama apa perangkat keras yang baru? Nah, ini dibagi lagi jadi beberapa perangkat keras. Jadi misalkan pertanyaan 10, jika kita menambah beberapa perangkat keras seperti CPU, tambahan kapasitas, terminal, dan lain-lain, itu masing-masing diberi poin 3. Jika tidak ada, maka diberi poin 0. Lalu pertanyaan kedua, apakah perangkat lunak IT yang baru? Apakah ada software baru? Jika itu pertanyaan berbobot 10 dengan hampir sama seperti perangkat keras, jadi dibagi lagi. Jika menambah bahasa pemrograman maka diberi poin 3, menambah database diberi poin 3, menambah komunikasi data dibagi 3, dan lain-lainnya maka diberi skala 3 atau tinggi. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengetahuan user tentang IT pengguna? Di sini diberi bobot 10 pada dimensi ini, pertanyaan ini. Lalu pada tingkatan pertama, jika user hanya mengetahui tingkat pertama, maka diberi skala tinggi, karena berarti dia hanya tahu dasar-dasarnya saja. Lalu jika user pengetahuannya terbatas, maka diberi skala sedang dengan poin 2. Lalu jika user ini di derajatnya tingkat tinggi, maka diberi poin rendah, skala rendah, dengan poin 1. Lalu selanjutnya, pertanyaan bagaimana pengetahuan tentang staf IT pada area aplikasi? Nah, ini dengan bobot 10. Ini juga hampir sama seperti sebelumnya. Jika staf pengetahuannya terbatas, maka diberi skala tinggi. Karena seharusnya staf sudah lebih mengetahui terlebih dahulu. Selanjutnya, jika staf paham konsep tapi tidak berpengalaman, maka diberi poin 2 atau skalanya sedang. Jadi sudah pernah memakai mungkin. Selanjutnya, jika staf berpengalaman terhadap aplikasi tersebut, area aplikasi tersebut, maka diberi poin rendah. Itu berarti risiko yang diberikan rendah karena staf sudah lebih berpengalaman pada aplikasi tersebut. Ya, ini adalah sebagai contoh dari yang tadi kita bahas. Misalkan dari ukuran proyek, pertanyaannya diberi pertanyaan 1 diberi dengan bobot 10, kita beri nilai 2, itu kita kalikan, maka hasilnya 20. Dan seterusnya, jadi misalkan responden 1 memiliki total poin merasa implementasi aplikasi tersebut memiliki risiko 178. Selanjutnya responden 3 hampir sama seperti yang sebelumnya. Bobot pertanyaan dikalikan dengan nilai atau skala yang diberikan, lalu diberikan hasil di total, maka hasilnya 250. Lalu responden kedua pun juga begitu dengan total 190. Lalu kita rata-rata semuanya, di sini kita mendapatkan hasil akhir itu resiko implementasi IT yang tadi adalah 76%. Oke, jadi kan sebelumnya kita udah melihat beberapa contoh terkait tabel-tabel pertanyaan yang biasa digunakan untuk setiap dimensi risiko yang ada. Nah, seperti yang udah dibahas di awal juga, bahwa pertanyaan yang ada di situ tuh bebas, sesuai dengan pendapat peneliti, apa saja aspek-aspek yang dirasa akan mempengaruhi untuk setiap dimensi dari investasi itu. Tetapi di sini, Curie pada tahun 2003, beliau menyusun sebuah kerangka yang dapat membantu proses penyusunan pertanyaan. Tetapi Curie membuat kerangka ini khusus untuk kasus di mana pada sebuah implementasi investasi itu membutuhkan proses outsourcing, atau misalnya kita mengoutsource tenaga kerja atau sumber daya dari pihak eksternal. Jadi untuk kasus outsourcing itu, Curie membuat sebuah kerangka di mana dia membagi beberapa kategori pada proses outsourcing itu. Yang pertama ada pengiriman dan pemberdayaan, yang kedua ada integrasi, yang ketiga adalah manajemen operasi, yang keempat adalah transformasi bisnis, yang kelima adalah hubungan klien dengan vendor. Mungkin bisa next dulu. Nah, jadi ini adalah salah satu kuesioner risiko dari kategori yang ada. Di sini kategori yang dibahas adalah pengiriman dan penerapan. Nah, kita bisa lihat di sini kerangka yang disusun oleh Curie itu bentuknya seperti ini. Jadi pertama, untuk setiap kategori itu, Curie akan menyusun sebuah KPI atau Key Performance Indicator, dan kemudian KPI itu akan disusun menjadi sebuah pertanyaan untuk kuesioner risiko tersebut. Jadi di sini kita bisa bayangkan sebagai analisis top down. Jadi kita dari dimensi atau dari setiap kategorinya, kita menyusun KPI yang berhubungan dengan dimensi atau kategori tersebut.
Kemudian dari KPI itu kita kembangkan lagi menjadi sebuah pertanyaan yang akan kita letakkan di risk assessment questionnaire tadi. Mungkin bisa next dulu untuk contoh lainnya. Nah, di sini misalnya contoh di sini kita bahas sedikit terkait kategori manajemen dan operasi. Di sini untuk KPI-nya adalah misalnya peningkatan layanan ke konsumen. Nah, dari KPI itu disusun, dikembangkan menjadi sebuah pertanyaan yang berbunyi, apakah yang akan didapatkan pelanggan untuk perangkat lunak dari perangkat lunak outsourcing ini. Nah, mungkin kita juga bisa lihat contoh-contoh lainnya dari KPI itu dikembangkan menjadi pertanyaan risiko. Kemudian kalau misalnya dirasa dari pertanyaan risiko yang ada di sini tidak cocok atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di risk assessment questionnaire, kalimat atau komponen susunan pertanyaan tersebut bisa disesuaikan. Pokoknya disesuaikan gimana bisa cocok untuk dibahas di risk assessment questionnaire. Mungkin bisa next lagi. Nah, ini ada contoh lain. Perlu kita ingat lagi bahwa Query menyusun kerangka ini khusus untuk kasus outsourcing. Mungkin bisa di next aja lagi. Nah, jadi dengan adanya kerangka Query tadi, ada perubahan di langkah-langkah metode analisis dengan risk assessment questionnaire ini. Jadi dengan adanya kerangka tadi, step by step-nya akan menjadi yang pertama itu adalah analisis ketiga dimensi. Terus yang kedua, kita perlu menyusun KPI untuk setiap dimensi tersebut. Nah, di tahap yang ketiga, di mana kita menyusun setiap pertanyaan untuk setiap dimensi, kita bisa menggunakan KPI itu sebagai landasan kita menyusun pertanyaan. Terus kemudian langkah selanjutnya dari 4 ke 7 itu sama dengan sebelumnya seperti sebelum kita menggunakan kerangka Query ini. Mungkin bisa di next. Nah, ini beberapa kesimpulan yang mungkin bisa membantu kita untuk memperjelas pembahasan yang udah kita lakukan tadi. Yang pertama, apakah pertanyaan pembobotan dan pemberian skor pada metode risk assessment ini subjektif? Ya, sepenuhnya subjektif. Karena pertanyaan pembobotan dan pemberian skor ini, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, disusun sesuai dengan pendapat peneliti. Dan juga pastikan untuk setiap proyek-proyek investasi atau misalnya setiap opsi investasi itu pasti bentuknya akan sedikit berbeda kan, tidak susah untuk menemukan di mana investasi yang akan dilakukan itu mungkin sama persis, karena kita juga mempertimbangkan dari ketiga dimensi yang pasti berbeda dari setiap perusahaan. Misalnya perusahaan ada pengalaman lebih besar, ada perusahaan dengan pengalaman lebih kecil, dan mungkin relativitas pengalaman perusahaan tersebut terhadap ukuran proyek yang akan dijalankan itu juga pasti akan berbeda. Terus pertanyaan kedua, untuk catatan kedua, pertanyaan yang disusun itu sesuai dengan tiga dimensi menurut McFarland dan McKinney, tiga dimensi risiko ya. Yang pertama itu ukuran proyek, yang kedua itu pengalaman perusahaan dengan teknologi, yang ketiga itu adalah seberapa tinggi struktur proyek tersebut. Nah, kemudian kesimpulan terakhir ini muncul dari pertanyaan, apakah kerangka Query bisa digunakan untuk semua kasus investasi TI? Tadi kan kita bahas bahwa kerangka Query itu disusun berdasarkan kasus outsourcing ya. Terus muncul pertanyaan, kalau misalnya kasus investasinya tanpa melibatkan proses outsourcing, apakah kita bisa menggunakan kerangka tersebut? Dan jawaban yang bisa kita tarik di sini adalah idealnya kerangka tersebut tetap digunakan untuk kasus yang sesuai, yaitu untuk kasus investasi di mana membutuhkan proses outsourcing. Tetapi untuk kasus lain, kita bisa menggunakan alur berpikir yang Query susun untuk kerangka tersebut. Jadi kita bisa mengadopsi di mana penyusunan pertanyaan itu akan menjadi lebih sistematis. Jadi dengan kita mengadopsi cara berpikir Query, kita akan melakukan analisa top down seperti misalnya di sini, yaitu pertama kita memikirkan dimensi untuk investasi tersebut. Kita memikirkan setiap dimensi yang ada yang sesuai dengan proyek yang akan kita jalankan. Kemudian kita mengembangkan dimensi tersebut untuk memiliki KPI, untuk memiliki Key Performance Indicator untuk masing-masing dimensi yang akan membantu mengukur keberhasilan dimensi tersebut, KPI-nya. Nah, yang terakhir dari KPI yang ada, kita gunakan untuk menyusun pertanyaan yang akan kita gunakan di risk assessment method ini ya, risk assessment questionnaire ini. Jadi pertanyaan tersebut dikembangkan dari setiap KPI yang ada.
Dengan itu, maka proses penyusunan pertanyaan untuk risk assessment questionnaire ini akan terasa lebih terstruktur dan lebih terarah. Mungkin bisa di next. Ya, oke. Analisis manfaat. Nah, analisis manfaat ini sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang dilakukan pertama kali dalam analisis manfaat serta resiko adalah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan manfaat dan resiko dari sebuah investasi TI. Dan kemudian melakukan penilaian efeknya terhadap investasi tersebut. Kedua penilaian tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bayu, dilakukan secara terpisah. Jadi, ya analisis manfaat dilakukan sendiri dan analisis risiko dilakukan sendiri. Nah, akan tetapi hasil dari penilaian tersebut akan digabungkan lalu dibandingkan keduanya. Nah, lebih jelas lagi, identifikasi dan perhitungan manfaat biasanya dilakukan dalam suatu studi kelayakan investasi TI, di mana akan ditemukan beberapa hal, yaitu pertama ada manfaat kualitatif, manfaat kuantitatif, biaya, target waktu, dan kebutuhan SDM. Nah, hal ini itu menurut McNurlin pada tahun 2004. Nah, selain itu, analisis manfaat ini itu menggunakan dua metodologi yang sudah pernah dibahas pada kuliah sebelumnya, yaitu cost-benefit metodologi dan juga investment mapping metodologi. Dalam kedua metodologi ini, itu akan diidentifikasi manfaat dan dampaknya secara keseluruhan. Nah, dan disajikan dalam istilah moneter, bila memungkinkan. Nah, benefit risk analysis berfokus pada manfaat serta resiko. Nah, akan tetapi kita tetap memerlukan suatu hal yang objektif, yaitu dengan mempertimbangkan cost-nya juga, yaitu atau biaya. Cost analysis dapat dilakukan selama pengerjaan studi kelayakan dengan menggunakan teknik seperti cost benefit analysis. Kita next. Nah, sebelum lanjut lebih dalam lagi terkait dengan benefit analysis, saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Benefit itu juga atau manfaat dibagi menjadi dua, seperti halnya cost nanti. Benefit dibagi menjadi dua, itu tangible dan intangible. Manfaat tangible adalah manfaat yang dapat kita lihat hasilnya. Sebagai contoh, penurunan biaya operasional, peningkatan produktivitas, dan lain-lainnya. Nanti akan dibahas lagi lebih lanjut. Yang kedua, manfaat intangible adalah manfaat yang tidak dapat dilihat bentuknya, akan tapi dapat dirasakan manfaatnya. Sebagai contoh, kualitas informasi yang lebih tinggi, peningkatan motivasi kerja, dan lain-lainnya. Nah, kenapa saya bahas lagi manfaat tangible dan intangible ini? Karena ini nanti akan berpengaruh kepada metodologi yang digunakan. Metodologi yang kita gunakan tentu saja memerlukan parameter atau hasil yang penilaian yang objektif. Gitu. Nah, di sini bisa penilaian tersebut bisa berdasarkan manfaat tangible dan intangible itu sendiri. Ya, kita lanjut. Nah, studi kelayakan. Studi kelayakan investasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek. Prospek dari suatu proyek investasi ya, yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu investasi. Nah, studi kelayakan juga sebelum itu digunakan untuk sebelum mengambil keputusan investasi, penting untuk dilakukan analisis kelayakan terlebih dahulu, agar dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Nah, tentu saja studi kelayakan ini adalah suatu tahapan di mana metodologi tadi yang disebutkan akan digunakan. Nah, selanjutnya metodologi yang pertama adalah cost benefit analysis. Sebenarnya cost benefit analysis ini sendiri sudah pernah dibahas pada bab 6 pada perkuliahan sebelumnya, akan tapi saya akan coba jelaskan singkat. Cost benefit analysis adalah metodologi membandingkan biaya yang diperkirakan dengan manfaat. Bertujuan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk atau tidak dari perspektif bisnis. Jika tidak, maka hendaknya keputusan tersebut dibatalkan. Kita lanjut. Nah, biaya atau cost itu sendiri dibagi menjadi dua, sama seperti halnya dari benefit. Biaya tangible adalah biaya nyata yang berhubungan langsung dengan sistem. Berhubungan langsung dengan uang tentunya. Biaya tangible adalah biaya yang tidak dapat diprediksikan nilai dan kapan akan dikeluarkan, dan tidak berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Ya, ini sekilas saja tentang benefit, cost maksud saya, tangible dan intangible. Nah, selanjutnya, cost benefit analysis secara luas digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan.
dari berbagai jenis permasalahan, termasuk pengambilan keputusan dalam investasi TI itu sendiri. Selain itu, metode ini dapat mengidentifikasi beberapa hal, yaitu biaya dan keuntungan dari setiap alternatif yang ada, kedua, pemotongan biaya dan keuntungan kembali dengan nilai saat ini, dan memilih alternatif terbaik atau investasi terbaik menurut kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, metode ini juga dapat digunakan secara ex ante, ex post, dan medias res. Itu ex ante adalah sebelum analisis proyek, setelah analisis proyek, dan ketika sedang menganalisis proyek. Selanjutnya. Ya, tahapan cost benefit analysis ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada mengidentifikasi biaya dan keuntungan. Yang ketiga mengukur biaya dan keuntungan, membandingkan alternatif yang ada. Yang kelima melakukan analisis sensitivitas. Untuk hal ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena sudah pernah dibahas pada perkuliahan sebelumnya. Mungkin kita ke metodologi selanjutnya, yaitu investment mapping. Ya. Investment mapping methodology merupakan teknik evaluasi investasi yang komprehensif. Metodologi ini digunakan sebagai alat manajemen TI secara keseluruhan untuk menilai dan memonitoring setiap aspek investasi TI itu sendiri. Nah, metodologi ini itu dikembangkan oleh Glenn Peters pada tahun 1988 sebagai metode untuk mengidentifikasi manfaat dari investasi TI dan untuk mengelola secara efektif manfaat tersebut. Investment mapping metodologi terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada mapping investment portfolio, yang kedua ada evaluasi alternatif investasi dan pengukuran performance, yang ketiga ada pengelolaan benefit setelah implementasi. Ya, menurut Peter sendiri, mengidentifikasi benefit investasi IT itu mencakup beberapa hal. Yang pertama ada enhancing productivity, minimize risk, dan juga expand business. Nah, keuntungan-keuntungan ini harus dipandang sebagai sebuah kesatuan dari keuntungan yang ada. Dengan yang ketiga hal tersebut itu meningkatkan produktivitas misalkan di satu sisi, dan benefit yang lainnya itu bisa mengekspand bisnis. Sebagai contoh, di sini enhancing productivity itu cenderung untuk mudah diukur atau tangible. Sedangkan untuk expand bisnis itu cenderung intangible. Nah, penilaian itu digunakan dengan skala min 15 sampai dengan 15. Digunakan untuk rangkaian benefit di mana investment yang lebih tangible diberi rating itu min 15 sampai dengan 0. Nah, minus di sini itu bukan berarti kerugian. Itu menandakan bahwa itu lebih dapat terukur atau tangible. Nah, sedangkan kalau misalkan lebih kurang intangible atau ya kurang intangible itu diberi rating 0 sampai dengan plus 15. Selanjutnya. Ya, ini kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini sebagai contoh kan dievaluasi 3 proyek yang dinilai sejalan dengan strategi organisasi. Jadi suatu perusahaan itu ingin mengimplementasikan investasi TI kepada beberapa hal yang ada di gambar ini. Misalkan yang pertama ada implementasi ERP system. Yang kedua ada implementasi IP teleponi, dan ketiga ada implementasi central printing facility. Nah, di sini kita bisa nilai dengan investment mapping methodology itu untuk menyederhanakan hanya dipertimbangkan 2 aspek utama. Nah, ini dari yang tadi kita bahas, ada 3 tipe of benefit. Yang pertama ada enhancing productivity, minimize risk, dan juga expand business. Nah, itu kita bisa breakdown lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada personal reductions pada enhancing productivity, dan juga ada working capital improvement pada enhancing productivity. Pada minimize risk ada loss of market share dan juga profitability, dan juga pada expand business ada consolidate existing market dan juga new opportunities. Nah, di sini kita beri nilai, di sini diberikan nilainya itu berdasarkan hampir sama seperti risk assessment. Di sini diberikan berdasarkan expert judgment atau menurut para ahli saja atau pada stakeholder atau pemangku kepentingan. Di sini diberikan perhitungan implementasi ERP itu mendapatkan nilai yang cukup besar karena dirasa bahwa implementasi ERP implementasi ERP sendiri itu lebih tangible, mendapatkan poin min 13 karena dirasa dapat mengurangi personel atau mengurangi karyawan secara signifikan, diberi poin min 7, dan juga working capital improvement dan lain-lainnya. Sementara itu central printing facility dirasa kurang tangible dan lebih intangible manfaatnya. Lanjut.
Nah, investasi yang berkaitan erat dengan IT infrastruktur diberi rating antara min 15 sampai dengan min 5. Nah, tadi selain kita mengetahui tipe-tipe of benefit, kita juga perlu mengetahui investasi TI itu lebih mengarah ke aspek yang mana, ke sektor yang mana. Jika dirasa mengarah ke arah infrastruktur, maka diberi nilai min 15 sampai dengan min 5. Kalau selain itu, yang berkaitan dengan business support atau market influence diberi nilai business operations itu diberi nilai min 5 sampai dengan 5. Lalu jika berpengaruhnya itu berkaitannya dengan market atau customer influencing itu diberikan nilai plus 5 sampai dengan plus 15. Nah, sebagai contoh dari gambar yang tadi, hardware environment ini masuk dalam orientasi infrastruktur. Perlu dipertimbangkan juga di dalam gambar ini logistics itu itu antara business operation dan juga market influencing. Jadi dia bisa terpengaruhi dua-duanya. Dia bisa masuk kedua aspek yang ada, itu antara kedua hal tersebut. Kita lanjut aja. Nah, langkah berikutnya kita kembali lagi ke pembahasan ke contoh yang tadi. Kita tentukan terlebih dahulu orientasi itu lebih ke arah mana. Pada 3 kategori investasi yang merepresentasikan orientasi dari investasi IT. Nah, sebagai contoh di sini infrastruktur. Pada implementasi ERP system itu diberi nilai min 7. Kan tapi pada software environment itu diberi nilai min 10. Itu berarti lebih besar software environment-nya terpengaruhinya. Sedangkan itu implementasi IP teleponi diberi nilai min 8 pada hardware environment karena memerlukan atau berdampak cukup kepada hardware, penambahan hardware atau benefit ke hardware. Nah, dari tabel atas kita bisa lebih simpulkan ERP lebih menitik beratkan pada aspek business operation karena ERP itu membantu pada business operations karena di situ nilainya antara min 5 sampai dengan plus 5 jadi per total. Nah, sedangkan implementasi IP teleponi pada aspek infrastruktur itu diberi nilai pada total adalah min 15 dan min 5 range-nya. Oke, beberapa pertanyaan yang wajib dilakukan oleh pembuat keputusan menurut McFarland dan McKinney yang tadi dibahas pada risk assessment. Itu yang pertama, ini dilakukan setelah kuesioner penilaian risiko dibagikan dan hasilnya dianalisis. Maka yang perlu dilakukan adalah membandingkannya dengan manfaat dari analisis manfaat IT. Pembuat keputusan harus menganalisa apakah manfaat yang diperoleh sepadan dengan risiko yang ada. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah manfaat cukup besar dibandingkan dengan risikonya? Yang kedua, dapatkah bagian dari organisasi yang terkena implementasi bertahan? Karena tentu saja implementasi dari IT itu akan berdampak ke suatu bagian dari organisasi yang ada. Bagaimana jika implementasi tersebut gagal? Pertanyaan ketiga adalah, adakah pertimbangan mengenai alternatif yang sesuai dari investasi IT tersebut? Ya, ini adalah pertanyaan yang sekiranya jika sudah dilakukan investasi analisis dari analisis risiko dan juga analisis benefit, lalu akan diberikan pertanyaan ini untuk mempertimbangkan lagi lebih lanjut apakah suatu investasi tersebut layak untuk diimplementasikan pada suatu organisasi. Ya, di sini kami pada selanjutnya ada studi kasus. Kasus studi kasus ini adalah PT Bank Tabungan Negara atau BTN. Latar belakang singkat akan saya jelaskan sedikit. Melalui teknologi informasi, Bank BTN meraih keunggulan kompetitif karena dapat melakukan eksekusi pemasaran secara langsung. Berdasarkan rencana jangka panjang, strategi Bank BTN adalah sebagai berikut, yaitu pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, terselenggaranya pengelolaan manajemen yang optimal, efisiensi di segala bidang, dan juga jaringan distribusi yang beragam dan efektif, dan proses serta laporan yang akurat. Sesuai RSTI 2008 sampai dengan 2012, roadmap pengembangan TI diarahkan menuju banking 2.0. Di sini ceritanya BTN hendak mengimplementasikan banking 2.0 sehingga beberapa program kerja yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Nah, beberapa implementasi atau investasi TI yang hendak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada namanya One Stop Service. Aplikasi ini merupakan fasilitas untuk memasarkan produk kredit konsumer, proses permohonan persetujuan kredit konsumer melalui website iLoan. Yang selanjutnya ada Banking 2.0, itu seperti internet banking, mobile banking, dan IVR. Mungkin lanjut saja ke analisis nilai. Ya, dalam menggunakan metodologi analisis nilai untuk menentukan
untuk memutuskan apakah Bank BTN akan melakukan investasi dalam pengembangan software one-stop service dan banking 2.0 atau tidak, perusahaan melakukan analisis nilai TI dengan mengembangkan sebuah prototipe dari sistem yang akan diterapkan. Prototipe dari one-stop service dan banking 2.0 yang diusulkan, setelah dihitung, didapatkan perkiraan biaya pengembangan sebesar 77 juta rupiah dengan rincian biaya sebagai berikut. Untuk komponen research, dengan deskripsi biaya riset awal dan biaya pengumpulan data, biayanya adalah sebesar 10 juta untuk riset awal dan 8 juta untuk biaya pengumpulan data. Untuk komponen desain, biayanya 9 juta untuk perencanaan sistem dan 13 juta untuk biaya pembuatan interface sistem yang akan dibangun dengan mengakomodir kebutuhan pengelolaan dan penyajian informasi, seperti pemasaran produk kredit, permohonan kredit, dan persetujuan kredit. Kemudian untuk komponen build, biaya sebesar 11 juta digunakan untuk biaya rancangan user interface program, dan 17 juta untuk biaya dalam pembuatan program seperti pembuatan kode sesuai dengan desain kebutuhan sistem dan biaya karyawan. Kemudian ada biaya 9 juta untuk komponen testing, yaitu untuk biaya user testing yang digunakan untuk mengukur kegunaan oleh sistem analis. Di sini total biaya yang didapatkan adalah 77 juta rupiah. Bisa di next. Kemudian, manfaat-manfaat yang diharapkan dari usulan program One Stop Service dan Banking 2.0 didaftar sebagai berikut untuk digunakan pada proses penilaian dan evaluasi pada tahap selanjutnya. Adapun daftar manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan jaringan distribusi dan ekspansi bisnis, peningkatan kualitas promosi, peningkatan image Bank BTN, peningkatan efektivitas penagihan, proses atau alur informasi dokumen menjadi lebih mudah, cepat, dan terkelola dengan baik, peningkatan kualitas layanan, memudahkan proses permintaan dan persetujuan kredit, serta menjadi aset baru bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Dari daftar manfaat yang telah disebutkan tersebut, cenderung merupakan sesuatu yang sulit diukur dan tidak terwujud. Oleh karena itu, untuk melakukan perbandingan nilai manfaat dengan biaya prototype, dapat digunakan menggunakan pendekatan iteratif, yaitu Delphi Method. Bisa di next. Ya, pada tahapan Delphi Method, beberapa eksekutif Bank BTN dan para ahli yang memiliki pengalaman di bidang tersebut masing-masing diberi survei mengenai seberapa besar mereka akan bersedia untuk membayar apabila prototipe dikembangkan dengan memiliki manfaat tersebut. Adapun contoh dari hasil survei dalam proses evaluasi dari evaluator menggunakan metode Delphi adalah sebagai berikut. Di situ dapat diketahui untuk manfaat perluasan jaringan distribusi bernilai 19 juta, peningkatan kualitas promosi bernilai 7 juta, peningkatan image Bank BTN bernilai 13 juta, dan lain sebagainya. Sehingga total dari manfaat dari contoh evaluator ini adalah 98.600.000. Bisa di next. Kemudian pada putaran pertama, nilai yang dituliskan oleh tiap evaluator itu berbeda-beda. Pada putaran kedua, feedback dari putaran pertama dibagikan dan akan disurvei kembali perkiraan nilai manfaat yang diusulkan. Setiap putaran akan diambil rata-rata nilai yang muncul dan akan diulang hingga survei memberikan nilai yang mendekati dan evaluator sepakat dengan nilai tersebut. Dari tabel di atas dapat disimpulkan seperti yang dilihat dari tabel di atas, sesi 1 rata-ratanya 93.800, sesi 2 93.900, dan sesi 3 93.950. Dapat disimpulkan nilai manfaat dari prototipe yang mendekati dan disepakati adalah sebesar 77 juta. Disepakati adalah 93.950, di mana biaya dari pembuatan prototipe adalah sebesar 77 juta. Oleh karena itu, prototipe dari program One Stop Service dan Banking 2.0 ini akan dikembangkan dan proses pengujian prototipe akan dilakukan untuk mengambil data penggunaan aktual, saran, dan tambahan kebutuhan pengguna baru. Setelah semua kebutuhan pengguna telah terpenuhi, maka proses analisis nilai ini dapat berakhir dan investasi akan dilakukan. Ya, bisa di next.
Oke, selanjutnya adalah terkait identifikasi resiko. Jadi dari pemaparan singkat terkait kasus Bank BTN yang tadi udah dibahas, di sini ada beberapa resiko yang kemudian disusun untuk masing-masing investasi yang akan dilakukan atau proyek yang akan dilakukan. Pertama di sini kita bisa lihat, yang pertama itu untuk proyek ATM, ada resiko di mana jaringan ATM terputus, kemudian ada resiko kerusakan hardware, kegagalan software, dan juga perampokan dari mesin ATM itu sendiri. Kemudian untuk proyek kedua yaitu SMS Banking, ada resiko di mana software atau hardware itu mungkin gagal. Ini entah dari sisi penyedia atau misalnya dari pengguna juga. Terus kemudian ada resiko di mana transaksi gagal dikarenakan jaringan. Terus kemudian ada juga resiko human error. Untuk proyek ketiga, software atau aplikasi penunjang operasional bank, yang tadi itu ILOAN, HCIS, itu ada risiko di mana terdapat kegagalan software atau hardware. Kemudian resiko lain yaitu koneksi terputus atau lambat, terus human error juga dapat menjadi risiko. Dan juga yang terakhir adalah cybercrime, di mana ini berhubungan dengan penyalahgunaan atau pencurian dari data-data yang seharusnya bersifat privasi. Terus kemudian untuk proyek yang terakhir, yaitu infrastruktur atau proyek data center, ada resiko di mana akan terjadi bencana alam dan juga cybercrime yang akan mengaruhi data center itu. Mungkin bisa di next. Nah, setelah kita melihat resiko tadi, di sini kita menyusun tabel untuk scoringnya, scoring tabelnya. Di sini kita bisa lihat frekuensi kejadiannya, kalau misalnya sangat jarang dinilai 1, jarang dinilai 2, sampai nilai 5 itu sangat sering. Kemudian juga dampak dari masing-masing risiko yang ada. Kalau misalnya dampaknya kecil akan kita beri nilai 1, kalau misalnya dampaknya sangat besar akan diberi nilai 5. Sangat kecil dan sangat besar, sorry. Mungkin bisa di next lagi. Nah, dari analisis risiko yang udah kita lakukan dan juga penyusunan tabel scoring yang kita bahas sebelumnya, di sini kita bisa lihat hasil dari rata-rata hasil dari identifikasi masing-masing resiko atau penilaian dari masing-masing resiko yang sudah dilakukan. Di sini kita bisa lihat untuk resiko jaringan ATM terputus, kemungkinan frekuensinya cukup sering dan juga dampaknya itu sedang. Dampaknya pas di sedang lah gitu. Terus kemudian untuk kerusakan hardware ATM, frekuensinya sedang, tetapi dampaknya itu besar. Kemudian ini kayak kasus lain seperti perampokan, di mana dia jarang terjadi atau sedikit terjadi, tapi dampaknya itu sangat besar. Kemudian kita juga bisa lihat scoring frekuensi dan dampak untuk resiko-resiko lain. Jadi ada SMS banking untuk software dan hardware operasional bank, dan juga untuk data center. Di sini kita bisa lihat kayak bencana alam itu kan terjadinya sangat di luar kendali, dan juga di sini dianggap bahwa bencana alam yang dapat mempengaruhi data center itu jarang terjadi, tetapi dampaknya itu sangat besar. Mungkin bisa di next. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan metodologi investment mapping atau investment matrix. Dari skor-skor yang sudah tadi sudah kita dapat tadi, kita petakan dalam bentuk sebuah matriks. Di sini kita bisa lihat penempatan dari masing-masing risiko, terus kemudian seberapa besar risiko tersebut secara keseluruhan. Yang kita perlu dilihat sini adalah kita kelompokkan untuk setiap proyek. Bukan kita pisah, kita tidak fokus untuk masing-masing risiko, tapi lebih untuk melihat proyek mana yang memiliki risiko tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk warna biru dan warna ungu itu, di mana itu terkait dengan proyek ATM dan hardware dan software internal, kita bisa lihat bahwa dampak resikonya itu cukup tinggi. Dan dengan dampak tinggi dan frekuensi tinggi, maka dia terklasifikasi bahwa dia ada resiko yang cukup tinggi atau cukup besar gitu. Dengan itu, keputusan yang bisa diambil di sini adalah berarti Bank BTN harus lebih fokus dalam usaha untuk memitigasi resiko untuk proyek ATM dan hardware software internal. Dan untuk yang lain, bukan berarti untuk resiko lain itu tidak dipertimbangkan, tetapi di sini untuk membantu Bank BTN menaruh prioritasnya dalam penanganan dan mitigasi resiko yang mungkin terjadi aja. Okay, next.
Oke, ini ada secara singkat aja investment mapping yang dari studi kasus yang tadi kita bahas. Itu sebagai contoh tadi Bank BTN hendak melakukan implementasi investasi TI ke beberapa hal, yaitu pertama one stop service, banking 2.0 dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dirasa bahwa proyek BI RTGS generasi 2 itu memiliki total nilai 15 yang berarti dia lebih tangible daripada yang lainnya, dan di sini dinilai berdasarkan type of benefit, yaitu yang mana yang sekiranya enhancing productivity, minimize risk, dan juga expand business, dan juga di breakdown lagi dari ketiga tipe benefit itu jadi personal reductions, working capital environment, loss of market share, loss of profitability, consolidate existing market, dan juga no opportunities. Nah, mungkin itu sekian dari studi kasus. Kita langsung lanjut ke ke sesi tanya jawab, sesi pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa prototyping begitu penting dalam metodologi analisis nilai? Mungkin akan dijawab oleh Fatikin. Karena dengan memanfaatkan prototype yang merupakan versi persiapan dari TI atau sistem informasi yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan user, analisis nilai dan biaya dapat diterapkan dengan melakukan prototyping terlebih dahulu dibandingkan dengan investasi sistem secara langsung. Prototype juga penting untuk mengidentifikasi manfaat, penilaian manfaat, serta membandingkan sistem yang akan diterapkan. Oke, selanjutnya, di mana kemungkinan metodologi analisis nilai kurang berguna dalam perencanaan? Untuk kali ini akan saya jawab. Metode analisis nilai tidak dapat atau tidak perlu digunakan ketika yang dianalisis berupa kuantitatif dan tangible. Karena pada dasarnya metode analisis nilai digunakan untuk menilai sesuatu yang intangible atau kualitatif. Analisis nilai tidak boleh digunakan untuk investasi yang besar dan dianggap sebagai investasi modal. Selanjutnya, Bayu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa yang membedakan analisis manfaat atau resiko dengan analisis nilai? Karena kan mengingat keduanya sama-sama menggunakan metode survei. Untuk jawabannya adalah, analisis nilai berusaha untuk mengukur subjektif, value atau nilai dari investasi yang akan dilakukan berdasarkan prototipenya. Jadi seperti yang udah kita ingat tadi kan, analisis nilai prototipe itu kita membandingkan dari aspek moneter atau biaya yang perlu dikeluarkan untuk prototipe, kemudian kita juga menilai manfaat yang didapatkan itu secara nilai moneter atau nilai uang. Ya. Dan dengan itu kita bisa membandingkan keduanya. Sedangkan untuk analisis manfaat atau resiko, kita berusaha untuk membandingkan manfaat dan resiko dari investasi TI untuk mengambil keputusan. Jadi kalau untuk analisis manfaat dan resiko ini, kita tidak banyak membahas terkait aspek keuangan. Kita hanya fokus kepada analisis manfaat dan resiko secara subjektif. Mungkin bisa di next. Terus pertanyaan keempat ada apakah semua kuesioner dan kuesioner penilaian resiko sama atau mereka berbeda? Mungkin bisa jelaskan kenapa sama atau kenapa berbeda. Bisa next. Jawabannya adalah kita bisa mereferensikan pertanyaan dari penelitian lain jika memang kasus investasi dan keadaan perusahaan yang kita miliki itu sama persis atau mungkin mirip dengan referensi tersebut. Namun, kuesioner penilaian risiko kemungkinan besar pasti berbeda, karena kan tidak ada batasan dalam penyusunan pertanyaan dan pembobotan tersebut. Jadi di sini outline yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan dimensi risiko menurut McFarland dan McKinney pada tahun 1983, yaitu ukuran proyek, pengalaman teknologi, dan struktur proyek. Bisa next. Untuk pertanyaan kelima, mengapa perlu menggunakan pembobotan dan skor dalam kuesioner penilaian risiko? Bisa di next. Jawabannya adalah bobot digunakan untuk menilai pengaruh poin atau pertanyaan yang dibahas pada keseluruhan investasi. Skor digunakan untuk menilai ukuran risiko dari poin tersebut. Semakin tinggi poin, berarti semakin tinggi resikonya.